Selamat pagi, anak-anak Bayu yang Bayu kasihi. Terima kasih anak-anak hari ini sudah siap untuk belajar kembali, sudah siap untuk eh, berproses agama dan pelajaran yang lainnya. Semoga hari ini kita lebih baik ya. Yuk anak-anak kita siapkan diri, kita berdoa pagi dahulu. Ya, kita lipat kedua tangan kita, pejamkan kedua mata kita, dan marilah kita berdoa pagi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih hari ini kami anak-anakmu sudah kau jaga, karena semalam kau lindungi dengan keluarga kami masing-masing. Kau berikan kami rezeki yang secukupnya, terima kasih ya Tuhan. Dan kini pagi ini kau bangunkan kami untuk kembali bersama. Berilah kami semangat untuk sekolah Tuhan, untuk menimba ilmu yang baik untuk hidup kami. Kami juga ingin berdoa bagi kedua orang tua kami. Semoga orang tua kami kau beri kesehatan, rezeki, untuk kehidupan keluarga kami. Dan juga untuk dunia ini Tuhan, bersihkanlah virus corona, supaya kami bisa kembali bersekolah dan bisa berjumpa dengan teman-teman serta Bapak Ibu guru kami. Bapak yang baik, kami akan belajar, berkati pelajaran kami dari pagi ini sampai nanti berakhir. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak ya. Sekarang kita mulai pelajaran kita, yaitu masih tentang Yusuf anak-anak ya. Tapi memang kisah Yusuf ini sangat panjang. Kalau langsung Pak Bayu berikan dari awal sampai akhir, nanti anak-anak jadi bingung. Maka Pak Bayu pelan-pelan, dan yang hari ini khusus bicara mengenai Yusuf tiba di Mesir setelah kemarin di Mesir di rumah Potifar, di penjara bertemu dengan dua orang, dan hari ini setelah dia bertemu dengan dua orang ini, apa yang akan terjadi? Itu yang akan kita pelajari pagi ini. Yuk kita mulai, buka-buka agamamu, ya nanti juga ada rangkumannya, boleh di print, lalu boleh ditempelkan di buku agama atau disimpan di buku agama ya. Ada apa di Mesir? Di gambar ini, kamu lihat anakku yang baik, kalau kemarin Yusuf bertemu dengan dua orang, juru minum dan juru rotinya siapa? Siapa ayo? Firaun, betul. Hari ini kita akan belajar Yusuf bertemu dengan Firaun. Ya, yuk kita mulai anak yang baik ya. Nah, hari ini yang ingin Pak Bayu tawarkan untuk belajar kita adalah setelah anak-anak tahu Yusuf mampu menafsirkan mimpi, dan saat ini dia bertemu dengan Firaun dan mampu menafsirkan mimpinya Firaun. Nah, itu dulu yang akan kita pelajari. Dan setelah itu Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir. Tapi mungkin ini yang 2 dan 3 nanti dulu ya. Bapak Bayi ingin yang pertama saja dulu. Yusuf berada di Mesir, dia bertemu dengan Firaun, mimpi Firaun apa, dan lalu apa yang terjadi setelah bertemu dengan Firaun. Oke? Okay? Yusuf itu mampu menafsirkan mimpinya Firaun. Ya, setelah dia bertemu dengan juru roti dan juru minum, kemudian cerita ini kembali berlanjut. Begini ceritanya, suatu hari Firaun tuh tidur, dan waktu dia bangun dia bingung. Dia tidak bisa tidur, gelisah. Ia mulai bertanya-tanya kepada pegawainya, siapa ya yang bisa membantu dia untuk menafsirkan mimpinya? Tapi kan anak-anak tahu ya, Firaun ini sangat galak sekali. Maka tidak ada yang berani. Sebab kalau salah, bisa gawat. Tambah marah Firaun. Ya, maka tidak ada yang berani untuk menjawab atau menafsirkan mimpi Firaun. Jadi, kejadian di Mesir adalah Raja Firaun bermimpi dan tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi. Ini yang membuat Firaun marah. Ya, maka Firaun mulai memanggil orang-orang agar bisa membantu dirinya dalam menerjemahkan mimpinya. Dia nyuruh prajurit, panggilkan orang-orang hebat
yang bisa menafsirkan mimpi saya. Ya, dipanggil semua orang dan semua orang bingung. Kalau mau ngomong, kalau salah nanti dimarahin, ya enggak? Kalau misalnya benar juga dia tidak tahu, namanya mimpi orang lain kan ya. Jadi orang-orang pada bingung gitu ya. Nah, lalu apa sih yang menjadi mimpi Firaun itu yang membuat orang-orang pada nggak tahu gitu ya? Apa? Apa mimpi Firaun? Yang pertama gini anak yang baik. Firaun tuh bermimpi, di dalam mimpinya ada 7 jagung yang kering, ya atau gandum gitu ya gandum itu memakan 7 bulir gandum atau jagung yang segar atau gemuk. Bingung ya, masa ada jagung memakan jagung lain gitu kan ya? Ada burung makan jagung gitu ya. Ini 7 bulir gandum yang kurus memakan 7 bulir gandum yang gemuk. Dan mimpi yang lain adalah Firaun bermimpi ada 7 kerbau kurus keluar dari sungai Nil memakan 7 kerbau yang sehat dan gemuk. Ini 2 mimpi Firaun yang tidak bisa dijawab oleh orang-orang. Bingung orang-orang, mana ada gitu ya. 7 jagung kering makan 7 jagung segar. 7 kerbau kurus makan 7 kerbau yang gemuk. 7 dan 7, 7, 7 apa artinya gitu ya. Orang-orang gak ada yang tahu anak-anakku yang baik. Nah, karena semua orang tidak bisa, maka ini membuat Firaun marah. Untung pada waktu itu juru minumnya istana itu ada di situ. Dan dia jadi teringat akan Yusuf. Karena ia pernah menjadi senang seperti ini, menjadi juru minumnya Firaun. Karena Yusuf yang menerjemahkan dan menafsirkan mimpinya. Dan terjadi. Maka ia segera melaporkan bahwa aku tahu raja ada yang pandai menafsirkan mimpi. Yaitu Yusuf. Kata Firaun, di mana Yusuf? Di dalam penjara tuanku, panggil Yusuf kemari. Maka Firaun mulai memanggil Yusuf untuk ke istananya. Dan Yusuf pun akhirnya pergi ke istana. Sampai di istana, Yusuf mulai menerjemahkan mimpi Firaun, anak-anakku yang baik. Ya, lalu kata Yusuf gini, tuanku, arti dari mimpimu tuh begini katanya ya. 7 jagung itu melambangkan 7 tahun. 7 jagung yang kurus itu melambangkan kelaparan atau kesusahan gitu ya. Sedangkan 7 tahun lagi, yaitu gandum yang sehat itu melambangkan kemakmuran. Sama juga dengan yang lembu-lembu atau kerbau-kerbau itu. 7 itu melambangkan 7 tahun. Kalau kerbau atau lembu yang kurus itu melambangkan kesusahan, kelaparan. Dan kerbau atau lembu yang gemuk melambangkan kemakmuran. Jadi ada kesamaan. Akan ada 7 tahun kesusahan dan 7 tahun kemakmuran. Itu yang Yusuf katakan kepada Firaun. Ya, arti mimpinya adalah akan ada 7 tahun kelaparan sampai tidak ada makanan di Mesir. Tapi sebelumnya akan ada 7 tahun Mesir berlimpah makanan. Banyak makanan. Tapi setelah itu akan 7 tahun kemudian kelaparan hebat, kekeringan hebat, tidak ada makanan. Ya, itu yang Yusuf katakan kepada Firaun. Maka kata Firaun, terus bagaimana kalau aku begini mimpinya? Maka Yusuf mengatakan, tuanku, jangan khawatir. 7 tahun kita pas kemakmuran, pas bahagia, kita harus mengumpulkan banyak makanan, simpan di lumbung, dan dia harus mengangkat seseorang yang bijaksana untuk menyimpan persediaan makanan itu. Supaya nanti kalau 7 tahun kemudian kelaparan, kita tenang. Karena kita sudah menyimpan banyak makanan. Dan ada orang yang bisa mengaturnya, sehingga orang-orang Mesir tidak kelaparan. Wah, Firaun menjadi senang. Dan kalau lihat ceritanya, memang terjadi anak-anak. Mimpi Yusuf, mimpi Firaun yang ditafsirkan itu terjadi. Maka Firaun akhirnya mengangkat Yusuf
menjadi kepala bagian angkatan urusan makanan. Ya, Yusuf tadi di penjara dibebaskan, tapi menjadi pemimpin bagian urusan makanan. Seperti yang Yusuf katakan, harus ada orang yang bijaksana. Dan Firaun lihat kayaknya Yusuf bisa. Anak yang baik, pelajaran agama kita hari ini hanya menafsirkan belajar mengenai mimpi Firaun, dan kemudian Yusuf yang tadi di penjara, kemudian sekarang Yusuf tidak di penjara lagi, dia mulai mengalami sukacita penyertaan Tuhan, ya, dari mimpinya itu akhirnya Yusuf bisa masuk ke istana Firaun dan menjadi kepala urusan bagian makanan. Ya. Nah, untuk selanjutnya seperti apa? Tinggal satu sesi lagi. Ya. Setelah itu apa yang terjadi selama dia menjadi kepala bagian makanan? Lalu apa yang terjadi kemudian? Kita tunggu pelajaran minggu depan. Ya. Tapi Bapak Ibu berharap hari ini anak-anak bisa memahami, mengerti tentang materi Yusuf dan mimpinya Firaun. Ya, salam sehat, salam belajar. Setelah ini ada rangkuman dan juga ada sedikit refleksi untuk lebih anak-anak memahami dari pelajaran hari ini. Ya, salam hormat, salam sehat untuk kedua orang tua kalian. Terima kasih.